India sering dipandang sebagai negeri yang penuh warna, kaya budaya, spiritual, dan sejarah panjang sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Namun di balik kemegahan Taj Mahal, gemerlap Bollywood, dan retorika kemajuan ekonomi, ada sisi lain India yang kerap dikritisi, bukan oleh dunia luar, tetapi oleh masyarakat India sendiri. Di berbagai koran lokal, kanal YouTube, hingga unjuk rasa di jalanan, muncul suara-suara yang mengupas sisi gelap dari negara demokrasi terbesar di dunia ini. Meskipun sistem kasta secara resmi telah dilarang sejak Konstitusi India tahun 1950, dalam praktik sosialnya, diskriminasi kasta masih hidup. Kelompok Dalit, yang dahulu disebut tak tersentuh, masih menghadapi kekerisan, diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, hingga pernikahan. Tokoh-tokoh India seperti Dr. B.R. Ambedkar, arsitek konstitusi India dan pejuang Dalit, telah lama mengkritik keras struktur kasta sebagai penjara sosial. Hingga kini, aktivis-aktivis Dalit di India terus bersuara keras, bahkan menghadapi kriminalisasi dan kekerasan karena keberanian mereka mengkritik sistem yang sudah mengakar. Perdebatan besar tentang keselamatan perempuan di India pecah secara global setelah kejadian pemerciosan brutal di Delhi pada tahun 2012. Namun di dalam India sendiri, suara perempuan terus bersuara lantang tentang budaya patriarki, pelecehan unclup-unclup, dan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui gerakan seperti India Meto, banyak perempuan dari berbagai kalangan berbagi cerita mereka, dari korban kekerasan di desa terpencil hingga aktris Bollywood. Film-film seperti Pink, Tapat, dan Artikel 15, yang dibuat oleh sineas India sendiri, secara terang-terangan mengkritik budaya diam dan pembiaran terhadap kekerasan berbasis gender. Banyak warga India kini sadar bahwa negaranya menghadapi krisis lingkungan besar, namun kurangnya kebijakan serius dan korupsi membuat situasi memburuk. Delhi, ibu kota negara, sering menjadi kota dengan udara paling beracun di dunia. Anak-anak muda dan aktivis lingkungan seperti Disha Rafi telah ditangkap hanya karena menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan yang merusak hutan dan mendukung korporasi besar. Rakyat India sendiri menyadari, India sedang membundir paru-parunya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat India menyuarakan kekhawatiran terhadap peningkatan kebencian terhadap minoritas Muslim. UU Kewarganegaraan (CAA) dan kampanye Love Jihad dituding oleh aktivis dan jurnalis sebagai upaya sistematis untuk mengucilkan komunitas Muslim. Jutaan warga India, termasuk umat Hindu sendiri, ikut berdemonstrasi menentang sektarianisme dan memproklamasikan bahwa India adalah negara sekuler. Banyak intelektual India, seperti Arundhati Roy, secara terbuka mengkritik pemerintahan yang mereka nilai membahayakan persatuan bangsa demi kepentingan politik identitas. Meski India memiliki miliarder kelas dunia, jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Ironisnya, pencitraan digital India sebagai negara maju seringkali menutupi kenyataan bahwa akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan masih sangat timpang. Bahkan dalam masa pandemi COVID-19, jutaan pekerja migran harus berjalan kaki ratusan kilometer pulang ke desa karena tidak ada sistem sosial yang memadai. Banyak warga India mengutuk sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elit sambil meninggalkan yang lainnya mati pelan-pelan. Media di India kini juga menjadi pusat kritik dari rakyatnya sendiri. Banyak warga mengeluh bahwa media arus utama telah berubah menjadi propaganda pemerintah atau TV gosip politik. Program-program berita seringkali menyiarkan konten penuh kebencian, menutupi isu-isu penting seperti pengangguran, kesehatan, atau pendidikan. Saluran alternatif di YouTube dan podcast independen kini menjadi suara rakyat, menyoroti bahwa jurnalisme independen India sedang berjuang di tengah tekanan dan ancaman. Dari tingkat desa hingga pusat pemerintahan, korupsi masih membudaya. Warga sering mengeluhkan bahwa untuk mengurus dokumen resmi, mendapatkan bantuan sosial, atau mengakses layanan kesehatan publik, uang pelicin menjadi kewajiban tidak tertulis. Gerakan seperti India Against Corruption yang dipelopori oleh Anna Hazare pernah menggelora, tetapi banyak rakyat kini mulai skeptis, apakah sistem bisa benar-benar berubah, ataukah korupsi telah menjadi bagian dari DNA birokrasi. India sering membanggakan tingginya angka lulusan perguruan tinggi dan universitas teknik, namun banyak warga sendiri mengkritik bahwa sistem pendidikan mereka terlalu berorientasi pada ujian dan gelar, bukan pada kreativitas, pemikiran kritis, atau keahlian praktis. Beberapa kritik menyebut bahwa sistem pendidikan India adalah pabrik penghafal, bukan tempat penciptaan inovator. Plagiarisme merajalela,
dan banyak perguruan tinggi swasta didirikan hanya untuk mengejar profit tanpa memperhatikan mutu. Ironisnya, banyak anak muda lulus dengan gelar tinggi tapi tidak siap menghadapi dunia kerja. Dalam banyak sektor, terutama pemerintahan dan korporasi besar, mentalitas senioritas masih sangat kuat. Warga India sendiri sering mengatakan bahwa ide dan gagasan anak muda sering dipinggirkan hanya karena kurang umur atau belum senior. Budaya ini menyebabkan stagnasi inovasi, dan banyak talenta muda India lebih memilih pergi ke luar negeri untuk bekerja. Munculnya brain drain besar-besaran yang terus dikritik masyarakat. India mencetak insinyur, dokter, dan peneliti terbaik di dunia, tapi banyak dari mereka membangun negara lain, bukan tanah kelahirannya. Warga India sendiri di media sosial sering mengkritik kurangnya etika sosial di ruang publik, dari buang sampah sembarangan, meludah di sembarang tempat, suara klakson yang memekakkan telinga, hingga budaya potong antrean. Kampanye-kampanye pemerintah seperti Swachh Bharat India Bersih mendapat dukungan, tapi banyak netizen India menyindir, kampanye hanya di TV, tapi jalanan tetap bau. Muncul kesadaran bahwa masalah kebersihan bukan hanya soal fasilitas, tapi soal mental kolektif. India adalah negeri dengan ribuan kuil, masjid, gereja, dan vihara. Tapi banyak warga India sendiri menyoroti bahwa spiritualitas sering hanya dijadikan simbolisme, bukan nilai hidup. Fenomena tokoh agama palsu, Gatman, yang menipu rakyat, kekerasan atas nama agama, dan korupsi dalam lembaga keagamaan adalah sorotan tajam dari masyarakat. Banyak warga menyindir, kita sembah dewa-dewi di kuil, tapi tak peduli tetangga yang kelaparan. India yang dulu dikenal sebagai masyarakat kolektif kini mengalami pergeseran nilai akibat urbanisasi cepat dan globalisasi. Banyak warga menyuarakan keprihatinan tentang menurunnya empati, meningkatnya kesenjangan, dan gaya hidup konsumtif yang merusak nilai sosial. Kelas menengah perkotaan tumbuh pesat, tapi tidak semua menjadi lebih peduli terhadap ketimpangan sosial. Alih-alih membantu, banyak dari mereka sibuk mencitrakan diri di media sosial, mendorong munculnya generasi narsistik yang haus validasi digital. Di banyak kota besar seperti Delhi, Mumbai, dan Bengaluru, kriminalitas jalanan menjadi bagian dari ketakutan harian warga. Pelecehan unclup-unclup di transportasi umum, penipuan digital, dan pencurian menjadi fenomena yang merusak rasa aman. Meskipun ada polisi dan CCTV, banyak warga India sendiri merasa bahwa penegakan hukum lemah dan sering tebang pilih. Sejumlah aktivis dan jurnalis bahkan menyebut polisi sebagai perpanjangan kekuasaan politik, bukan pelindung rakyat. Dalam 10 tahun terakhir, India mengalami polarisasi politik tajam yang tercermin dalam media, percakapan publik, hingga keluarga. Dukungan terhadap partai tertentu sering bersifat fanatik, dan perbedaan pendapat bisa memicu konflik pribadi. Banyak warga menyesalkan bahwa media bukan lagi tempat diskusi sehat, tapi arena perpecahan dan hasutan. Ini membuat ruang demokrasi menyempit, sementara kelompok sipil dan mahasiswa yang bersuara dikriminalisasi sebagai anti-nasional. Istilah "jugat" dalam bahasa Hindi berarti akal-akalan atau solusi cepat. Meskipun kadang dianggap kreatif, banyak warga India sendiri mengkritik bahwa budaya ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap kualitas, prosedur, dan etika kerja. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang asal-asalan, rekayasa nilai akademik, hingga urusan hukum yang bisa diakali, juga menjadi simbol dari sistem yang lebih suka cari celah daripada membangun pondasi yang kokoh dan jujur. India bukanlah negara gagal, dan rakyatnya bukan tanpa daya. Tapi keberanian masyarakat India untuk mengkritik diri sendiri secara terbuka, melalui seni, media, aktivisme, dan karya tulis, adalah tanda bahwa negara ini masih hidup. Perubahan tidak datang dari propaganda, tapi dari kesadaran kolektif. Dan India sedang bercermin, mengenali luka, menatap retakan dalam sistem, dan perlahan-lahan, dalam cara mereka sendiri, mencoba menyembuhkan. India mengalami urbanisasi besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir, tapi banyak warga sendiri mengeluhkan bahwa kota-kota besar seperti Mumbai, Delhi, dan Kolkata tidak dibangun untuk menampung ledakan populasi. Akibatnya, muncul masalah seperti kemacetan ekstrim yang menghabiskan waktu dan energi. Permukiman kumuh slum yang tumbuh di sela-sela gedung pencakar langit. Infrastruktur yang rusak tapi tidak pernah diperbaiki secara tuntas. Warga sering menyindir, di India, orang tinggal di kota, tapi hidup seperti di perangkap beton. Air bersih seharusnya menjadi hak dasar,
namun jutaan warga India masih harus berebut air dari truk tangki, atau menggali sumur dangkal di pinggir sungai yang tercemar. Kebersihan toilet umum juga menjadi sorotan. Banyak daerah di India masih mengalami buang air sembarangan, dan sanitasi yang buruk menyebabkan berbagai penyakit. Ini bukan hanya masalah kemiskinan, tapi juga masalah budaya dan kebiasaan yang belum berubah sepenuhnya meskipun sudah ada kampanye nasional. Banyak warga India sendiri mengkritik tradisi pernikahan mereka yang syarat tekanan sosial, pemborosan, dan tuntutan ekonomi. Mas kawin, dori, meskipun ilegal, masih sering diminta secara halus maupun terang-terangan. Beban pernikahan ini tak jarang menyebabkan orang tua meminjam uang atau menjual tanah. Tekanan psikologis pada perempuan karena dianggap beban ekonomi. Kompetisi gengsi antar keluarga dalam bentuk pesta mewah. Sebagian generasi muda India mulai menolak budaya ini, tapi tetap harus menghadapi tekanan dari keluarga besar dan masyarakat. Warga India secara terbuka mengkritik budaya diskriminatif terhadap warna kulit gelap. Banyak iklan produk pemutih kulit masih beredar di media massa, dan dianggap normal. Komentar seperti, "Kamu cantik, tapi sayang kulitmu gelap," masih sering terdengar, bahkan dari kerabat sendiri. Ini menunjukkan masalah psikologis kolektif tentang standar kecantikan, yang tertanam sejak lama. Banyak anak muda India kini membuat gerakan seperti tagar Darkis Beautiful untuk melawan narasi ini, tapi masih butuh waktu panjang untuk mengubah persepsi budaya yang sangat dalam. Kereta dan bus di India adalah tulang punggung transportasi, tapi juga sumber stres harian bagi jutaan warga. Tiket sulit didapat, penumpang berdesakan, dan fasilitas sering tak layak pakai. Warga menyindir, "Kereta kami bukan alat transportasi, tapi uji kesabaran." Dalam banyak kasus, perempuan juga mengeluhkan pelecehan di angkutan umum, menjadikan perjalanan sehari-hari sebagai beban emosional. Meski India punya kemajuan besar dalam dunia digital, masih banyak wilayah yang belum punya akses internet stabil, komputer, atau literasi digital. Anak-anak di desa harus berjalan jauh untuk sinyal, atau belajar di bawah tiang listrik. Warga mulai menyadari bahwa digital India adalah realitas sebagian, bukan semua. Kesenjangan digital menciptakan kelas baru, mereka yang bisa terhubung dan punya peluang, dan mereka yang tertinggal. Salah satu sisi tergelap yang jarang dibicarakan secara global adalah tingginya angka bundier di kalangan pelajar di India. Kota seperti Kota dan Hyderabad dikenal sebagai pusat bimbingan belajar, tapi juga memiliki angka stres dan depresi remaja yang tinggi. Tekanan orang tua, sistem ujian yang kaku, dan budaya membandingkan membuat banyak remaja kehilangan arah. Warga India sendiri mulai angkat suara, "Kami tidak butuh anak pintar, kami butuh anak yang bahagia." Masalah kesehatan mental masih dianggap tabu di banyak keluarga India. Banyak orang takut dianggap gila jika mereka mengaku stres, depresi, atau mengalami kecemasan. Padahal realitanya, dari kota besar hingga desa kecil, masalah kesehatan mental makin meluas, terutama pasca pandemi. Kurangnya psikiater, layanan konseling, dan pendidikan emosional menyebabkan penderita dibiarkan sendiri, bahkan dipasung. Meskipun spiritualitas India menjunjung tinggi makhluk hidup, banyak warga mengakui bahwa perlakuan terhadap hewan di jalanan atau ternak sering kali kejam. Anjing liar ditendang, sapi kelaparan, dan kebun binatang dibiarkan kotor. Kebiasaan membakar sampah plastik, menebang pohon sembarangan, atau mencemari sungai suci juga mencerminkan kontradiksi antara keyakinan dan tindakan. Dalam budaya India, masih banyak hal yang dianggap tidak pantas dibicarakan, seperti seks, menstruasi, pelecehan, atau trauma pribadi. Hal-hal ini sering ditutup rapat dalam keluarga dengan kata-kata, "Jangan bikin malu." Tapi sekarang, banyak generasi muda India yang mulai melawan budaya diam ini. Mereka mulai bicara lewat blog, podcast, film pendek, dan komunitas daring, berusaha memulihkan luka dengan berbagi cerita. Setiap bangsa punya sisi kelamnya. Tapi ketika warga berani melihat cermin, mengkritik kebiasaan sendiri, dan membicarakan masalah sehari-hari tanpa rasa malu, disitulah harapan lahir. India bukan hanya kisah kemajuan, tapi juga kisah perjuangan sosial dan kesadaran kolektif. Rakyatnya terus bertanya, berdiskusi, dan mengubah sedikit demi sedikit, karena perubahan sejati tidak dimulai dari pemerintah, tapi dari diri sendiri dan sesama. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.